Ya emang tantangan kita anak-anak pemuda sekarang ya. Iya. Ini tantangan orang, terutama orang tua. Jadi ketika anak-anak kita sekolah, ini kadang ada orang kita sendiri sekolah tidak di lembaga kita sendiri. ya. Jadi sekolah di lembaga orang lain ya, bukan NU ya. Nah, mereka akan mendapat ajaran mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast NU yang diselenggarakan oleh Majelis IPNU, Majelis Alumni IPNU Tuguturi yang saya banggakan. Ketemu kembali kita di acara podcast wawancara yang pada kesempatan hari ini saya berbahagia sekali. Saya masih ditemani oleh host Mas Jamaluddin. Kemudian pada kesempatan ini juga kami kehadiran tamu dari kami, yaitu salah satu orang, bisa dikatakan beliau adalah seorang legendaris di TAC Tuguturi pada zamannya ya. Oh, iya. Beliau adalah seorang Mas Nurholis SPTI yang pada saat ini beliau sudah berdomisili di wilayah kota, khususnya di Alinyamat, Ulun. Dan alhamdulillah saya dengar juga untuk saat sekarang beliau masih eksis, masih aktif di dunia TNU di wilayah kota. Tapi kita nggak salah arah, artinya walaupun sudah masuk di wilayah kota, kita tahu basic beliau adalah akarnya ada di wilayah Tuguturi yang notabene masuk di wilayah Kabupaten Tegal. Nah, baik, kita langsung saja menyapa kepada tamu kita kesempatan ini. Assalamualaikum Mas Oles. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua. Lawas teman untungnya Mas Oles ini ada yang kita angling. Iya. Nah, sejak dulu saya melihat beliau itu sampai sekarang nggak ada perubahan yang signifikan. Artinya cara ketemu dalam venue masih kenal. Nggak tangguh gagal ya. Makanya saking lawas sama saya. Kalau alumnus yang lain itu kadang-kadang ya orang ketang sebulan bisa atau bisa ketemu, tapi kalau jangan kan mungkin jarang. Iya. Sudah tidak wilayah. Iya. Mungkin beliau adalah seorang pengurus di angkatan sekitar tahun 96 tahun sampai dengan 98 ya aktifnya. Iya. Pada saat itu yang diketuai oleh Mas Nasihi dari Bandasari. Kemudian waktu itu kalau nggak salah ITP-nya itu Mbak Ida Nurfarida ya, dari Tengah. Baik Mas Holis, saya langsung bertanya saja untuk pertanyaan pertama, pertanyaan yang fundamental, artinya yang sering kita tanyakan ya kepada salah alumnus atau mungkin sumber di acara ini. Pertama kali panjenengan mengikuti IPNU itu awalnya gimana? Secara waktu itu di ranting, kemudian apa yang menyebabkan jenengan akhirnya tetap eksis di ranting, kemudian sampai masuk ke wilayah anak cabang? Artinya adakah itu merupakan sebuah dorongan dari pribadi sendiri atau mungkin dorongan lingkungan atau dari orang tua yang mengarahkan panjenengan itu sampai bisa dikatakan perjalanannya itu sangat lama lah, artinya bisa eksis di IPPNU. Terima kasih sebelumnya dari tim podcast NU, Mas Beno, Mas Jamal dan tim. Untuk saya aktif di IPNU dulu, pertama dari pembentukan ranting awal. Jadi sebelumnya itu IPNU tidak ada, kemudian pemekaran wilayah, setelah dibentuk ranting, saya jadi anggota. Itu tahun berapa Mas? Tahun
93-an. 93 ya. Ya, 92, 93. Masih usia SMP Mas? SMA. Sudah mulai SMA ya? SMA ya. SMA. Dan sebelumnya kan baru jamiah biasa. Iya. Ya lokal. Jamiah ya. lokal. Kemudian setelah ada Ibnu, masuk Ibnu. Dan di Ibnu ini kegiatannya secara organisasi lebih tertata. Ada persuratan, ada jadwal yang ada berbagai Administrasi, ya. administrasi kegiatan lebih ADART, banyak. ya. Tidak hanya jamiahan Jamiah. pulang Iya. ya. Iya. Ada program-program. Ada program Jadi kerja. ada beda dengan jamiah lokal yang hanya jamiah sudah. Nah, dari situ kemudian aktif. Dan periode berikutnya dipilih jadi sekretaris Masih di ranting Pak? di ranting ya. Lalu di ranting, kemudian aktif ikut ke cabang, anak cabang ya. Aktif anggota dari anak cabang. Dari anak cabang mengadakan pelatihan dulu apa namanya ya? Maksta. Bukan. MOP. Ya MOP, ya MOP. Masa orientasi pengurus. Iya, MOP. Nah, dari MOP ini zamannya Pak Sopan. Ustaz Sofan, Ustaz Sopanan. Bapaknya Mbak Famila ya. Famila. Iya, Pak Sopan. Setelah itu dari itu digembleng tentang kepemimpinan dan keadministrasian dan sebagainya. Sehingga dari situ semakin menambah semangat ya. Tambah wawasan juga ya Mas Tambah ya. wawasan, tambah semangat. Kemudian semakin aktif di kegiatan anak cabang. Ranting juga kegiatan semakin diperbanyak kok. Dan anggota waktu itu sudah semakin banyak di ranting. Jadi tambah rantingnya sudah sampai wilayah Cilulung. Iya, wilayahnya Cilulung, bahkan Pandian pun masuk ke Turi. Jadi desa Pandian masuk ke Turi. Kemudian Cilulung masih RW 3 ya. Itu jadi anggotanya banyak. Karena semakin semangat, banyak anggotanya. Kemudian aktif di anak cabang. Suatu ketika anak cabang mengadakan konferensi, dipilih sekretaris lagi mendampingi Pak Nasihi. Nah, dengan Pak Nasihi ini klub senasib ya. Maksudnya nasib yang bagaimana? Ya. Nasib Jadi banyak. nasibnya mungkin misalnya kendaraan sama-sama pakai sepeda. Ya zaman Jadi dulu ya. itu ya. Jadi ya. ya tidak ada yang pakai motor. Belum ada. Sepeda semua. Jadi sering nginap di rumah Rumah. Nasihi, begadang. Itu benar-benar seperti saudara. Nah, dari situ semakin menyatu dengan Ibnu anak cabang. Sehingga anak cabang saat itu karena solid, anggotanya seluruh pengurusnya solid. Jadi alhamdulillah juga anak cabang waktu itu kayaknya ada pemekaran wilayah juga banyak yang masuk juga. Waktu termasuk Grogol kayaknya ya. Iya, rantingnya waktu itu kan berkembang nyampe di wilayah Pandean atau ya di Cilulung. Berarti waktu itu regenerasi dari kepemimpinan di ranting itu juga cukup lancar ya. Iya. Nggak ada kendala. Nggak ada. Jadi setiap angkatan itu tumbuh generasi baru. Jadi ketika pergantian pengurus, nanti pengurus kan temannya beda lagi. Oh, iya. Nanti nyari teman lagi. Ganti pengurus, nanti nyari teman lagi. Jadi Berarti sistem rekrutmen pengkaderannya itu tidak secara langsung menggunakan istilahnya acara-acara tertentu, tapi tidak. melalui teman tuh teman ya. Iya, teman dengan teman. Jadi kalau pengkaderan itu terbatas. Paling kan nunggu acara
di anak Sampai sabang. anak Pesta ada kan terbatas. Tapi kalau di ranting belum ada belum ada ya. Kalau Makesta biasanya nunggu dari di anak cabang. cabang. Mas sebagai seorang aktivis di sebuah organisasi, tentunya waktu panjenengan itu banyak yang tersisa. Mungkin ya kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan itu begitu banyaknya. Nah, bagaimana tanggapan keluarga, Mas? Tentunya kok anaknya nggak pulang-pulang kayak iya, tentunya tanggapan dari orang tua gimana? Iya, pembelajaran atau gimana, Mas? Memang untuk keluarga luar biasa ya. Jadi aslinya tidak boleh ya. Aslinya Aslinya Iya. Karena apa? Untuk waktu itu saya sudah di anak cabang sudah kuliah. Iya. Jadi untuk pelajaran sudah tidak terlalu terikat lah, bisa diatur. Adapun pekerjaan rumah yang susah ditinggal. ya. Karena untuk kegiatan Ibnu, rumah itu seperti terminal. Iya. Pulang pergi lagi. Pulang pergi lagi. Malam kegiatan, siang kegiatan, pagi. Jadi pulang itu hanya sebentar istirahat, mandi-mandi, pergi lagi terus. Ya, tapi memang sudah dunianya seperti itu. Jadi mumpung masih muda, masih ada kesempatan, tetap di rumah kewajibannya apa, ke sawah tetap ya. Akhirnya dari orang tua tetap menyadari bahwa memang anaknya sedang mengikuti kegiatan itu. Akhirnya merelakan juga ya, Mas. Maklum ya. Walaupun kadang harus di wanti-wanti, pekerjaan harus selesai. Nanti silahkan kegiatan. Ya. Jadi emang bagi-bagi waktu, benar-benar harus bagi waktu. Pagi kegiatan di sawah, sore organisasi, malam organisasi lagi. Yang penting kegiatan di rumah selesaikan dulu. Terus ngaji ya tetap. Saya pengen juga tahu waktu itu panjenengan kan juga ini berarti masuk ke di anak cabang ya. Nanti di ranting juga sedikit. Waktu itu di anak cabang juga saya mendengar waktu jenengan dicalonkan menjadi seorang ketua anak cabang yang bisa berlakukan dalam tanda kutip itu lari atau dilarikan, saya tidak tahu. Melarikan diri. Bagi angkatan saya itu merupakan sebuah peristiwa yang sampai saat ini belum bisa saya lupakan. Artinya kok kenapa sampai terjadi seperti itu, padahal waktu itu kan jelas-jelas dari semua forum itu menghendaki panjenengan sebagai ketua ya. Mungkin barangkali ini adalah kesempatan Mas Panjenengan untuk mengklarifikasi hal itu. Iya. Sebelumnya saya minta maaf ya. Saat itu memang saya masih puncak semangatnya untuk aktif di anak cabang. Sampai pikiran saya akhir periode itu sampai sukses, semua program terselesaikan sampai pada konferensi. Jadi tidak berpikiran saya mau jadi ketua. Karena program berikutnya saya sudah ada kegiatan kuliah yang belajarnya harus Jumat, Sabtu, Ahad bersamaan dengan kegiatan Ibnu ya. Nah, Ibnu kebanyakan Sabtu dan Ahad, Jumat, Sabtu, Ahad sama ya. Ahad yang paling sering Ahad ya. Jadi di ranting-ranting ya Ahad, anak cabang ya pasti Ahad. Kegiatan kuliah Ahad juga. Kuliah Ahad pagi sampai sore. Nah, pertimbangan saya kalau saya bersedia jadi ketua sebagai ketua anak cabang, maka yang rugi adalah Ibnunya. Jadi sayanya tidak aktif, maka akan kacau. Tidak mungkin teorinya nanti jenengan di belakang yang atur pengurus lain tidak bisa. Tetap ketua harus depan. Jadi pemimpin itu walaupun sistem kepengurusan Ibnu itu
namanya apa itu? Kolektif ya. Kolektif ya. Itu tidak tetap harus ketua harus di depan untuk semangat. Jadi dengan pertimbangan itu saya tidak mungkin kegiatan yang bersamaan, sementara kuliah ya menyangkut nasib harus dikerjakan ya. Sementara Ibnu masih bisa ditangani yang lain. Maka saya, dan kalau waktu itu saya tetap di tempat, pasti ditunjuk bisa. Maka saat itu saya menghilang alias kabur. Nah, akhirnya terpaksa waktu itu konferensi tidak menghasilkan. Berikutnya, 1 minggu berikutnya rapat Konferensi luar biasa ya. KLB ya, konferensi luar biasa, tidak menghasilkan lagi. Akhirnya pembina Bapak Mas Ari itu datang ke rumah meminta saya bersedia, tapi saya mengungkapkan alasannya yang tidak mungkin bisa. Akhirnya dimaklumi dan disampaikan pada rapat berikutnya. Akhirnya terbentuk pengurus yang baru, alhamdulillah. Jadi ini klarifikasi juga. Oh iya. Mungkin dari sahabat ya, rekan-rekan Ibnu yang sudah yang lama, mungkin ada yang belum tahu mengapa nggak mau. Hari ini ada sebuah klarifikasi dari Mas Ustadz Nurholis. Bukan beliau tidak mau, tapi susah untuk membagi waktunya. Mungkin bisa saya lanjutkan, Mas Holis. Ini sebagai, karena jenang itu seorang yang lama di aktivitasnya di sebuah organisasi, khususnya tentu panjenengan sudah banyak pengalaman ya. Nah, kira-kira untuk saat ini formula apa sih yang mungkin bisa dilaksanakan untuk sebuah organisasi, khususnya Ibnu dan FFNU, supaya ada magnet dari pemuda-pemuda kita bisa masuk pada sebuah organisasi yang namanya Ibnu dan FFNU. Mungkin ada trik-trik apa, jurus-jurus apa, ramuan apa sih yang bisa pada melu kayak apa no? Mungkin sebagai seorang yang sudah berpengalaman, jenengan pasti punya lah sedikit banyak wawasan bahwasanya untuk kira-kira sebuah apalah yang bisa membuat remaja-remaja kita, pemuda-pemuda kita mau mengikuti kegiatan Ibnu dan FFNU. Yang jelas kita untuk menarik mereka itu harus punya madu atau gula. Berarti sebagai iya, awal manis ya, Mas. Anak remaja itu sekarang senangnya apa? Kalau senangnya sekarang hadroh, ya kita harus menyiapkan hadroh. Iya, hadroh. Kalau gadget bisa. Misalkan kita mengadakan pelatihan jurnalistik apa itu, misalkan membuat program-program atau membuat desain foto yang menghasilkannya. Nah, dengan alat gadget itu nanti anak para remaja itu tertarik ikut. Nah, nanti belakangnya pengajian tetap jalan. Jadi senangnya apa zaman sekarang? Zaman dulu kan beda ya. Iya. Jadi sekarang harus menyesuaikan dengan sekarang. Kayak ini termasuk podcast ya, berarti sudah agak ya, mengikuti zaman sedikit ya, lumayan ya. Sudah mengikuti zaman. Jadi bisa juga seperti itu. Jadi senangnya anak zaman sekarang apa? Kita menyesuaikan yang penting tidak melanggar syariat. Hadroh atau kegiatan tadi desain foto, video yang senang, tapi nanti di dalamnya ada yang Islami gitu. Intinya kita mengikuti perkembangan zaman, tapi harus dengan rel syariat yang sudah kita pelajari ya, Mas. Iya, dan yang disukai mereka. Iya. Kalau yang tidak suka ya susah. Iya. Kemudian Mas Holis, saya kan juga mendengar dengan sekarang kan aktifnya di wilayah kota. Dan kalau nggak salah dengan juga aktivitas kesehariannya itu sebagai seorang guru di SD Negeri Bandung ya. Iya. Artinya kegiatan perkuliahan itu memang akhirnya seperti yang dengan katakan tadi, ini untuk masa depan. Memang klop lah. Cuman yang saya tanyakan terkait dengan
kiprah panjenengan yang sekarang lebih banyak di kota, wilayah kota dekatnya. Artinya ceritakan lah, artinya barangkali dari wilayah kami di Kabupaten jadi Putri aku khususnya. pengen tahu juga artinya hasil pengkaderan yang awalnya di kabupaten kemudian bisa berkiprah di wilayah kota itu sudah sejauh mana dengan itu ikut mungkin jadi kepala masjid atau yang saya dengar itu monggo lah dengan ceritakan kegiatan atau mungkin kiprah dengan di PNU di wilayah kota. Oke. Jadi yang pertama pengalaman di IPNU itu yang paling sangat bermanfaat itu karena saya sekretaris, saya belajar dari IPNU, membuat surat, membuat SK, membuat apapun. Awalnya Awalnya dari IPNU ya, mengetik mulai dari mesin ketik manual ya, manual belum lancar sampai dengan lancar komputer ya, sampai sekarang komputer itu dari IPNU ya. Kemudian karena sudah bisa itu sampai sekarang kegiatan apapun kan pakai itu ya, administrasi. Sehingga dimanapun dipakai di NU jadi sekretaris. Ya yang mengerjakan saya juga di koin NU ketua karena nggak ada yang bisa administrasi, ya saya juga yang administrasi. Jadi berbekal pengalaman ya, berbekal pengalaman dari IPNU zaman dulu itu semuanya dimanfaatkan untuk bahkan tidak hanya di organisasi saja, di sekolah dimanapun organisasi banyak di madrasah itu berpengalaman dari IPNU asalnya. Jadi sangat bermanfaat ketika mengetahui pentingnya organisasi. Jadi walaupun pendidikan tinggi kalau tidak pernah organisasi jauh ya. Ya beda ya. Ya. Iya, tapi kalau udah organisasi ngerti manajemen ya, ini harus begini tahu juga cara menghadapi orang. Iya, menghadapi orang mental ya bermacam-macam ya. Itu semuanya pengalaman dari IPNU dasarnya ya. Alhamdulillah. Sebenarnya dengan merasakan betul manfaat ikutnya dengan di IPNU berarti ya. Iya, luar biasa. Dasarnya dari IPNU. Walaupun berikutnya pengembangan asalnya kan dari fondasinya. Iya. Kemudian sekarang terkait dengan kiprah panjenengan di wilayah kota itu berarti panjenengan juga secara catatan sipil administrasi keluarga juga sudah masuk wilayah kota dan saya ingin tahu pandangan panjenengan. Artinya kepemudaan untuk saat ini itu kan juga lebih banyak tamunya semua organisasi keagamaan termasuk IPNU mempunyai tantangan yang berbeda dengan zaman kita dulu. Iya. Artinya zaman kita dulu paling tantangannya kendaraannya laka, ketemu itu dunia nangin apa-apa. Kalau sekarang kan sudah ada di tangan. Cuman tantangannya lebih besar lagi kan berarti intinya dari aliran-aliran yang istilahnya bisa di luar aswaja. Iya. Di luar aswaja yang bisa mengancam kesatuan dan NKRI. Iya. Menurut pandangan Anda gimana itu? Ya emang tantangan kita anak-anak zaman sekarang ya. Iya. Ini tantangan orang, terutama orang tua. Jadi ketika anak-anak kita sekolah, ini kadang ada orang kita sendiri sekolah tidak di lembaga kita sendiri. Jadi sekolah di lembaga orang lain, bukan NU ya. Nah, mereka akan mendapat ajaran mereka. Kemudian misalnya sampai kuliah juga mungkin kurang dasarnya di desa atau di daerah tidak ikut aswaja. Ketika kuliah tiba-tiba diperkenalkan suatu ajaran yang beda, kemudian kelihatan masuk akal, kelihatannya menarik padahal menyesatkan ya. Ini karena orang tua tidak tahu kuliah jarak jauh ya di luar kota,
akhirnya mereka ikut yang sesat lah ya, misal atau yang mau memecah NKRI dan sebagainya. Ini perlu kita waspadai. Jadi orang tua juga berperan ya, sekolah kemudian kuliah tetap dipantau. Tetap pengawasan tetap. Jadi emang pentingnya ini dimasukkan sejak kecil IPNO atau sekolah di NU atau jamiah yang toleran ya, toleran, moderat. Kalau dasarnya sudah ada, walaupun di mana kuliah, dimanapun bekerja, tidak akan terbawa. Iya, karena punya dasar. Yang tidak punya dasar kan yang terbawa. Awang diombang-ambingkan ya. Iya, jadi pentingnya dasar ikut IPNO itu. Jadi intinya berarti yang jelas yang pertama peran orang tua. Iya, ya. orang tua itu penting. Peran orang tua, kemudian kita kemana kita memasukkan pendidikan anak-anak kita berarti Mas ya. Yang paling utama dua itu ya Mas ya. Iya. Yang Mas Juno dilanjut. Nah, mungkin apa tadi Jangan juga mengatakan bahwa kiprah orang tua ya, walaupun itu kan menurut saya juga merupakan pandangan ulang, artinya semua anak yang masih mempunyai orang tua pun pasti dibutuhkan kiprah orang tua, pengawasan orang tua dalam membentuk karakter maupun apapun pilihan anak yang akan disampaikan. Kalau anak muda sekarang, itu sekarang kan berarti tadi saya katakan HP sudah ada, kendaraan juga sudah cukup cepat lah, bahkan hampir semua PH itu punya semua, artinya untuk hubungan humas atau mungkin bisa lagi di mana atau sedang apa kesini kan salah hampir 5 kali lipat dari kita. Kalau dari kita dulu kan kita dari Jembangarep ke Dokter itu berapa menit aja pakai sepeda. Walaupun sudah manjakan dengan keadaan yang seperti ini, tapi kan kalau dilihat secara lebih dalam lagi, tantangannya lebih berat menghadapi zaman sekarang dengan sekarang yang tadinya katakan bahwa banyak sekali aliran atau mungkin organisasi yang intinya lebih nggak toleran, artinya banyak sekali yang mudah mengkafirkan, mudah mengkafirkan. Apalagi kemarin sempat viral, artinya ada apa kan? Khilafah muslimin khilafatul muslimin membahayakan kita. Artinya juga haruskah dari kita itu jangan monggo kasih wejangan kepada para pemuda langsung berkonfrontasi atau lewat media dulu atau gimana menurut Anda? Untuk yang menghadapi yang aliran-aliran apalagi yang dari unsur-unsur sekolah saja banyak, yang mungkin yang di kuliah kan kadang-kadang juga aliran masuk. Yang dari mungkin komunitas yang lain aliran juga masuk, mulai dari SD, TK, SMP dan sebagainya. Menurut saya untuk menghadapi yang berbeda itu tidak perlu konfrontasi langsung ya, karena kita sudah dibiasakan itu musyawarah. Jadi musyawarah langsung, pemahaman mereka bagaimana, kita sampaikan pemahaman kita. Kemudian ketika walaupun kadang tetap berbeda, tetap walaupun ditunjukkan yang benar begini, ya mereka tetap tidak mau karena masing-masing punya prinsip. Yang penting kita sudah menyampaikan, kemudian kita membentengi diri lingkungan kita. Jadi yang menurut kita itu mereka sangat keras atau apa, kita bentengi lingkungan kita. Jadi kita tidak perlu melawan atau bagaimana, nanti terjadi apalagi sama Islam. Jadi kita perlu musyawarah, nanti pendapat yang versi A saja bagaimana dalam NKRI ya, tabayun lah ya. Tabayun. Kemudian kita juga lingkungan kita bentengi, walaupun termasuk di sekolah, di kuliah, seperti itu. Jadi kita tidak terbiasa dengan
konfrontasi ya. atau berkelahi atau apa ya, kita terbiasa santun ya. Di NU itu terbiasa santun. Oh, jawab. Ya, mungkin sangat menarik sekali ya pembicaraan pada kesempatan malam hari ini. Wawasan dan pengalaman dari Al-Ustadz Nurholis SPD ini yang telah disampaikan kepada kita. Mungkin sebelum kita mengakhiri acara podcast pada kesempatan malam hari ini, mungkin saya punya pertanyaan mungkin dari panjenengan, mungkin sedikit istilahnya kritik dan saran buat kita khususnya penyelenggara podcast MAI ini untuk kedepannya bagaimana? Apakah ya kira-kira yang lainnya bagaimana? Ya, respon panjenengan terhadap adanya acara ini tuh gimana? Seneng apa kayaknya? Kayak gitu kan mesti ada pandangan gitu lah. Untuk saat ini sudah bagus ya. Karena sekarang zamannya YouTube ya. Ngikutin ya, Mas. Iya, YouTube untuk sarana untuk dakwah ya. Sudah bagus. Untuk paling hanya mungkin kelengkapan sarana prasarana itu sambil berjalan. Intinya sudah terselenggara, sudah bagus ya. Kemudian mungkin diperbanyak yang dihubungi baik angkatan zaman dulu, zaman bahula ya, ataupun yang sekarang ya. Kemarin juga yang baru-baru ya. Itu sudah bagus. Tinggal mudah-mudahan suatu saat punya tempat khusus studio sendiri ya. Bisa jadi gedung NU Dukuturi bisa dimanfaatkan ya. Bisa punya gedung dimanfaatkan. Ya itu saja. Mungkin ya saran like dari teman-teman. Oh ya. Monggo para teman-teman semua subscribe-nya jangan lupa subscribe kemudian like acara podcast NU ini. Mudah-mudahan tambah berkah, amin, lancar. Amin. Terima kasih. Terakhir sekali Mas, sebelum nanti saya harapan panjenengan kepada anak-anak yang masih proses atau masih aktif yang akan panjenengan sampaikan kepada barangkali ada yang mau minta pesan, mau ngomong apa kepada generasi kita yang masih aktif di IPNU. Rekan-rekan kita yang masih aktif di IPNU, kita PNU, kita harus yakin bahwa IPNU itu tidak mubadir, pasti ada manfaatnya. Tidak ada ruginya ya. Tidak ada ruginya. Mungkin saat ini merasa susah, hanya kayak gini saja atau apa. Nanti suatu saat akan merasakan manfaatnya. Kemudian sempatkan di sela-sela kesibukan. Insya Allah di samping ada mencari ilmu, belajar organisasi, banyak teman, banyak rezeki juga. Insya Allah. Jadi tidak ada ruginya. Yang rugi yang tidak ikut IPNU. Betul sekali. Ya, terima kasih. Mungkin itu sebuah saran ya sebagai penutup dari beliau, Bapak Al-Ustadz Nurholis SPDI. Mudah-mudahan dari rekan-rekan semua, khususnya aktivis-aktivis IPNU di PBNU yang masih berproses, yang masih aktif dalam menjalankan organisasi, tentunya ini sebuah semangat dan dorongan dari narasumber kita. Mudah-mudahan doa dan dorongan dari narasumber kita, mudah-mudahan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua mungkin mengalami susah pada saat ini, tapi nanti insya Allah pada saatnya Anda semua akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Terima kasih, dan mungkin hanya sampai dengan ini saja. Terima kasih Bapak Ustadz Nurholis atas waktunya telah menerima kami di acara podcast malam hari ini. Dan rekan dan sahabat semua, pemirsa podcast MAI Dukuturi, kita jumpa lagi pada episode yang selanjutnya dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.